Silakan duduk. Selamat datang di Poli Gigi. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Rahma. Saya sebagai ahli gigi di rumah sakit ini. Maaf, dengan ibu siapa? Dengan Ibu Santi. Baik, ada yang bisa saya bantu? Tadi saya habis dari ruang dokter, terus saya dibuat surat rujukan dan disuruh ke ruang ahli gigi untuk ini, Bu. Baik, saya lihat dulu ya, Bu. Tadi sudah ditimbang belum, Bu? Belum, Bu. Oke, kita timbang dulu ya, Bu. Ya. Silakan, Bu. Matanya lurus ke depan ya, Bu. Badannya tegak. Oke. Selanjutnya tinggi badan. Ibu siwi dulu, badannya menempel, matanya lurus ke depan. Oh, siap, Bu. Silakan, Bu. Selanjutnya kita mengukur ke suhu badan dan lila Ibu. Permisi ya, Bu. Ya. Oke. Suhu badan Ibu normal untuk lila. Permisi ya, Bu. Oke. Dari hasil pemeriksaan lab Ibu tadi sudah dicek gula darahnya. Iya, sudah, Bu. Ini hasil gula darah Ibu 300 ya, Bu. Ya. Untuk normalnya gula darah yaitu 80 sampai 140. Berarti gula darah Ibu tinggi. Terus Ibu ada keluhan apa? Saat ini keluhan saya bisa pusing, sering pusing, terus lemas, Bu. Oh, itu saja, Bu. Iya, Bu. Oke, kalau boleh saya tahu kebiasaan makan Ibu bagaimana? Saya suka makan yang manis-manisan yang berlebih, Bu. Terus kalau mengkonsumsi teh itu 2 kali sehari dan gulanya kira-kira 2 sendok makan, terus airnya itu kira-kira setengah atau 500 cc, Bu. Oh, baik, Bu. Terus saya tidak suka mengkonsumsi beras merah, Bu. Saya lebih suka beras putih polen, Bu. Oh, iya. Kalau makan nasi berapa kali sehari, Bu? 3 kali sehari, Bu. Terus ukuran tiap kali makan seberapa porsi? Kira-kira 1 porsi, Bu. Ini 1 porsi. Terus buahnya ada, Bu? Ibu sering konsumsi buah-buahan? Tidak, Bu. Oh, tidak ada. Tidak suka buah, Bu. Oh, begitu. Ibu sempat olahraga nggak, Bu? Tidak, Bu. Saya tidak suka olahraga. Oh, dari hasil timbangan berat badan dan tinggi badan Ibu, status gigi Ibu berlebih. Dari hasil gula darah Ibu tinggi dan dari riwayat makan kita ambil kesimpulan bahwa Ibu mengalami DM tipe 2. Iya. Berikut adalah gejala DM. Sebelumnya diabetes tipe 1 dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu, bahkan beberapa hari saja. Sedangkan pada diabetes tipe 2 banyak penderitanya yang tidak menyadari bahwa mereka telah menderita diabetes selama bertahun-tahun karena gejalanya cenderung tidak spesifik. Berikut beberapa ciri diabetes tipe 1 dan tipe 2, yaitu meliputi sering merasa haus, sering buang air kecil, terutama di malam hari, sering merasa sangat lapar, turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas, berkurangnya massa otot, terdapat kotoran dalam urin. Keton adalah produksi sisa dari pemecahan otot dan lemak akibat tubuh tidak dapat menggunakan gula sebagai sumber energi. Lemas, pandangan kabur, lupa yang sulit sembuh, sering mengalami
mengalami infeksi, misalnya pada gusi, kulit, vagina, atau saluran kemih. Beberapa gejala lain yang bisa meliputi ciri-ciri seseorang mengalami diabetes yaitu antara lain mulut kering, rasa terbakar, kaku dan nyeri pada kaki, gatal-gatal, disfungsi ereksi atau impotensi, mudah tersinggung, mengalami hipoglikemia reaktif yaitu hipoglikemia yang terjadi beberapa jam setelah makan akibat produksi insulin yang berlebih. Munculnya bercak-bercak hitam di sekitar leher, ketiak, dan selangkangan sebagai tanda terjadinya resistensi insulin. Saya bantu jelaskan cara pola makan berhubungan dengan sakitnya ibu ini. Berikut saya akan membuatkan perhitungan dari hasil kebiasaan makan ibu tadi dan menjelaskan tujuan diet, syarat diet, makanan yang dilarang, makanan yang dibatasi, dan makanan yang hindari. Sambil saya membuatkan menu sehari untuk ibu, ini ada leaflet tentang DM yang bisa ibu baca sambil menunggu saya. Ini Bu, silahkan dibaca. Ya. Baik Bu, saya akan bantu jelaskan cara pola makan ibu berhubungan dengan sakitnya ibu. Tujuan diet DM membuat dan mengatur kadar gula darah mendekati normal dan menurunkan gula darah. Kemudian ada prinsip dari diet DM yaitu jadwal makannya harus tepat dengan 3 kali selingan, berarti makannya itu 3 kali makanan utama yang ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya, dan 3 kali makanan selingan yaitu snacknya. Kemudian diet yang cocok untuk ibu adalah diet rendah protein. Iya. Baik Bu, untuk tujuan diet penyakit diabetes mellitus dengan nitropathy adalah untuk mencapai dan mempertahankan status gizi optimal serta menghambat lajunya kerusakan ginjal dengan cara mengendalikan kadar glukosa darah dan tekanan darah, mencegah penurunan fungsi ginjal, dan mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Jenis intervensinya yaitu memberi makanan dan atau zat gizi tambahan, pendidikan gizi atau edukasi gizi, dan makanan berformula. Berikut tujuan diet rendah protein yaitu mempertahankan kadar glukosa darah supaya mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin, obat penurun glukosa oral, dan aktivitas fisik. Mencapai dan mempertahankan kadar lipida secara normal. Memberi cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan normal. Menghindari atau menangani komplikasi akut pasien, komplikasi jangka pendek dan jangka panjang, serta masalah yang berhubungan dengan latihan jasmani. Meningkatkan derajat kesehatan serta keseluruhan melalui gizi yang optimal. Syarat atau prinsip diet rendah protein yaitu energinya cukup. Kebutuhan energi ditentukan dengan memperhitungkan kebutuhan untuk metabolisme basal besar yaitu 25-30 kilokalori per kilogram berat badan normal, ditambah kebutuhan untuk aktivitas fisik dengan keadaan khusus yaitu kehamilan, laktasi, atau komplikasi. Pembagian makanan dalam 3 porsi besar yaitu makanan pagi 20%, siang 30%, dan sore 25%, serta 2-3 kali porsi makan selingan kecil masing-masing 10-15%. Protein normal yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total. Lemak sedang yaitu 20-25%. Untuk karbohidrat, sisa dari kebutuhan energi total yaitu 60-70%. Penggunaan gula murni dalam minuman makanan tidak diperbolehkan kecuali jumlahnya sedikit sebagai bumbu. Bila kadar glukosa sudah terkendali, diperbolehkan mengonsumsi gula murni sampai 5% dari kebutuhan energi total. Penggunaan gula alternatif dalam jumlah terbatas. Asupan serat dianjurkan 25 gram per hari dengan mengutamakan serat larut air yang terdapat di dalam sayur dan buah. Pasien
diabetes mellitus dengan tekanan darah normal diperbolehkan mengonsumsi natrium dalam bentuk garam dapur yaitu 3000 mg per hari. Apabila mengalami hipertensi, asupan garam harus dikurangi. Cukup vitamin dan mineral. Diketahui bahwa asupan energi ibu yaitu 1600-111 dan ibu kelebihan energi. Harusnya kebutuhan per hari ibu yaitu sebanyak 1397,3 kilokalori per hari. Sedangkan untuk asupan karbohidrat 287,1 gram. Dan ibu kelebihan karbohidrat, seharusnya kebutuhan karbohidrat per hari yaitu sebanyak 209,6 gram. Untuk asupan protein ibu 45 gram dan protein ibu itu normal. Untuk asupan lemak 31,9 dan lemak ibu termasuk normal sesuai dengan kebutuhan sehari. Kemudian saya akan menjelaskan makanan yang dilarang. Makanan yang dilarang yaitu roti tawar, makanan yang terbuat dari tepung terigu, sayuran yang dimasak dengan tambahan garam, keju, mentega, dan saus dalam jumlah yang banyak. Buah-buahan kaleng yang mengandung banyak gula, sayuran kaleng yang mengandung garam tinggi, daging berlemak, produk susu tinggi lemak. Makanan yang digoreng seperti ayam goreng, ikan goreng, pisang goreng, dan kentang goreng, popcorn kaya rasa, dan kulit ayam. Kemudian makanan yang dianjurkan, makanan yang terbuat dari biji-bijian utuh atau karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi panggang, oatmeal, roti, dan sereal dari biji-bijian utuh, daging tanpa lemak atau ayam tanpa kulit, sayuran yang diproses dengan cara direbus, dikukus, dipanggang, atau dikonsumsi mentah. Sayuran yang baik dikonsumsi untuk penderita diabetes diantaranya adalah brokoli dan bayam. Buah-buahan segar, kacang-kacangan termasuk kacang kedelai dalam bentuk tahu yang dikukus, dimasak untuk sop atau ditumis, popcorn tawar, susu atau produk olahan susu rendah lemak seperti yogurt dan telur. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi yogurt rendah lemak tanpa manis tambahan dapat mencegah penyakit diabetes tipe 2. Berbagai jenis ikan seperti tuna, salmon, sarden, dan makarel. Namun hindari ikan dengan kadar merkuri tinggi, misalnya ikan tongkol. Terus makanan yang dibatasi, sumber hidrat arang, nasi, nasi tim, bubur, roti, gandum, pasta, jagung, kentang, ubi, dan talas, sereal, mie, ketan, makaroni. Untuk sumber protein hewani, tinggi lemak tidak jenuh, yaitu kornet, sosis, dan sarden. Untuk sayuran, bayam, buncis, daun melinjo, daun singkong, daun ketela, jagung muda, kapri, kacang panjang. Buah-buahan yaitu nanas, anggur, mangga, seksak, pisang, alpukat, dan sawo. Makanan yang digoreng dan yang menggunakan santan kental. Saya sudah membuatkan menu untuk ibu. Berikut menu untuk ibu sehari adalah paginya nasi, telur dadar, dan pisang ambon. Selingannya susu dan buah mangga. Untuk siang nasi, sayur bening, dan ikan goreng. Untuk selingan biskuit dan apel. Untuk malam nasi, tumis kacang panjang, udang. Apakah sudah jelas dengan diet DM yang saya jelaskan tadi? Iya, sudah jelas, Bu. Baik, apakah ada yang ibu ingin tanyakan lagi? Saya mau bertanya, kira-kira penyebab diabetes mellitus itu apa aja, Bu? Oke, penyebab utama diabetes mellitus itu yaitu karena kerusakan jaringan sel pada pankreas. Jika pankreas sudah terlanjur rusak, walaupun Anda sudah mengatur pola makan, gula darah Anda akan tetap susah turun. Baiklah, apakah ibu sudah paham dengan penjelasan saya tadi? Ya, sudah paham, Bu.
Baiklah, kita akan konsultasi lagi 2 minggu yang akan datang. Untuk kunjungan yang akan datang diharapkan gula darah ibu sudah turun dan kita akan mengevaluasi lagi sesuai dengan petunjuk diet. Jadi konseling kita hari ini kita tutup saja karena tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih atas kunjungannya, semoga membantu dan semoga ibu cepat sembuh dari penyakit diabetes mellitus dan kadar gula darah ibu turun menjadi normal. Terima kasih. Saya antarkan ke depan.